Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dodi HS. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disambut dengan ketipung, di mana itu adalah alat musik. Apakah itu benar dan bagaimana penjelasannya Ustadz? Jazakallah khairan. Apa ketipung? Sungguh ketipung, ketipung. Nah, ya barakallahu fikum. Ana baru lihat gambarnya ketipung, jemaah. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ketipung. Jadi, tadi kita sebutkan di akhir bahwasanya ternyata ada alat musik yang diperbolehkan digunakan pada momentum tersendiri. Momentum-momentum khusus. Alat itu namanya duf. Bisa dilihat kan? Nah, ya, ini ketipung ya. Ini ketipung. Tapi yang boleh itu bukan ketipung sebenarnya. Yaitu rebana. Coba tulisan rebana. Kalau rebana kayak apa yang keluar? Nah, ya. Nah, ini rebana ya. Tapi ingat rebana yang nggak ada kericik-kericiknya tuh jemaah ya. Nah, rebana. Oke. Berkaitan dengan rebana ini, Rasul SAW membolehkan hal itu. Kapan? Ketika pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu, ya nggak ada masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ketika mau datang walimah, mengantarkan pengantin, Nabi mengatakan, apa nggak ada permainan-permainan buat mereka? Orang Ansor tuh suka gitu. Jadi nggak ada masalah pakai rebana di antara perempuan-perempuan. Mereka bernyanyi di sana ya. Kemudian pada waktu Idul Fitr, Idul Adha. Jadi usahakan ketika kita sedang Idul Fitri, Idul Adha, cari nasyid-nasyid ya. Tadi syair-syair yang dengan rebana kita setel di rumah kita ya. Supaya kelihatan ini waktu gembira gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan. Soalnya kadang-kala kita yang udah ngaji, udah ngaji, udah lama. Idul Fitri itu sepi rumahnya. Makanya anak kadang-kala sama anak-anak ketika naik mobil ke tempat orang tua ketika hari raya, anak cari itu nasyid-nasyid yang pakai rebana. Jadi memang ini hari gembira. Suatu hari ketika Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, di situ ada dua bocah kecil sedang main rebana. Abu Bakar masuk marah. Abu Bakar mengatakan, Amizmarus syayatin fi baiti Rasulillah. Apakah suara-suara syaitan ada di rumah Rasul SAW? Abu Bakar menamakannya mizmarus syayatin. Nabi sedang tiduran. Nabi mengatakan ke Abu Bakar, da'huma, biarkan orang dua itu. Liya'laman nas anna fi dinina. Anna laysa fi dinina haraj. Au fi dinina fusha. Supaya orang-orang tahu di agama kita ini ada juga waktu istirahatnya gitu. Sehingga dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya diperbolehkan pakai rebana itu ketika pernikahan ya, ketika Idul Fitri, Idul Adha, ada sebagian yang mengatakan ada acara khitanan juga boleh ya. Adapun ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah yang disambut oleh anak-anak ya, yang mereka membaca Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, athar ini diperselisihkan kesahihannya. Kemudian di sana yang ana baca tidak disebutkan mereka pakai reban, tapi mereka menyambut dengan suara mereka. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada riwayat lain yang mengatakan dengan rebana. Tapi intinya menggunakan rebana itu diperbolehkan dalam momentum tertentu. Artinya waktu-waktu istirahat, memang waktu bersenang. Setelah itu selesai. Serius lagi kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.